Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kau
jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu ya Tuhan. Markus 4 ayat 21-22. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ada peristiwa di mana orang buta sejak lahirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kesembuhan dari orang buta ini sebenarnya diawali dengan pertanyaan murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Murid-muridnya mempertanyakan sebab dia buta. Sepertinya itu mewakili akan kita yang selalu ingin tahu sebab seseorang mengalami suatu penderitaan, dalam hal ini sebab mengapa buta. Dan murid-muridnya menanyakan apakah ini karena dosanya atau dosa orang tuanya. Yang menarik adalah Tuhan tidak menyetujui akan statement mereka yang mencari akan sumber dosa. Buat Tuhan bukan masalah sumber siapa yang berdosa, tetapi yang penting adalah pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dirinya. Yohanes 9 ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Saudaraku, kita berhenti dulu di titik ini. Kalau kita ke Israel, lalu melihat akan lokasi di kota Yerusalem lama, dan kita melihat kolam Siloam, jaraknya begitu jauh dan turun sangat curam. Kita bisa membayangkan orang yang buta disuruh ke kolam Siloam. Dia mungkin dengan pendengarannya dan dengan tongkatnya dia bertanya-tanya kemanakah arah kolam Siloam. Setelah dia berupaya untuk sampai ke kolam itu, maka dibersihkannya matanya dan kemudian terjadi mujizat. Matanya terbuka, dia melek, dia bisa melihat. Kemudian dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang melihatnya takjub. Yang dikenal mereka sebagai pengemis ternyata sudah sembuh dan bisa melihat. Lalu
Kita baca di ayat yang ke-12. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Saudaraku, orang-orang Farisi yang begitu taat pada perintah Musa, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan pada hari Sabat. Hari Sabat benar-benar dikuduskan untuk beribadah kepada Tuhan. Peraturan agama itu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melihat seseorang yang lebih berkuasa daripada hari Sabat sudah datang di tengah-tengah mereka dan membuat akan mujizat. Keajaiban orang buta melek pada hari Sabat membuat pertentangan dalam diri mereka, karena orang berdosa tidak bisa melakukan mujizat. Orang tidak memelihara hari Sabat dianggap orang berdosa. Dan kemudian kita perhatikan pembicaraan orang buta ini dengan orang-orang Farisi. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Percakapan orang yang tadinya buta ini dengan orang-orang Farisi sebenarnya bukan percakapan yang seimbang. Karena orang-orang Farisi menguasai akan Taurat Musa dan mereka melakukan Taurat Musa dengan ketat, dengan keras. Kemudian dibandingkan dengan pengemis buta
yang kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus buat orang buta ini. Yang memelekkan matanya bukan orang berdosa. Yang memelekkan matanya pasti datang dari Allah. Yang memelekkan matanya adalah orang yang saleh dan melakukan kehendak Tuhan. Buat pengemis yang tadinya buta ini, hal-hal itu sudah cukup untuk membuat dia tahu bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu. Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Sungguh kejadian yang sangat indah. Karena orang buta ini tadinya hanya mengalami bahwa Yesus itu yang menyembuhkan dia. Tetapi kemudian ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Anak Manusia, dialah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Orang yang tadinya buta ini mengatakan, "Aku percaya, Tuhan." Kemudian dia sujud menyembahnya. Saudaraku, belajar apa dari kisah nyata ini? Seperti orang yang lahir buta ini, mari kita melihatnya bahwa pada waktunya Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam dirinya untuk menyatakan kehendaknya. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi mari percaya orang-orang yang mengalami akan penderitaan akan ketemu dengan Tuhan dan mendapatkan pertolongan. Kemudian Tuhan memiliki cara untuk menyembuhkan orang sakit. Marilah kita lihat ujungnya bahwa yang disembuhkan percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan Yesus. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.